everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss DHCP V6 or Dynamic Host Configuration Protocol version 6. Kalian pernah kepikiran gak sih, kalau perangkat di jaringan IP versi 6 itu kan banyak banget. Masa kita harus setting IP-nya manual satu-satu? Nah, disinilah fungsi DHCP versi 6, yaitu untuk mendistribusikan alamat IP versi 6 dan konfigurasi lainnya ke perangkat klien secara otomatis. Perbedaannya dengan IP versi 4, pada IP versi 6 ini, host bisa mendapatkan IP tanpa DHCP server sama sekali menggunakan fitur bawaan yang disebut SLAC atau Stateless Address Auto Configuration. Tapi, tahu nggak kalau di IP versi 6, DHCP-nya itu dibagi jadi dua jenis. Ada yang namanya stateless dan ada yang stateful. Apa perbedaannya? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ada stateless DHCP versi 6. Di metode ini, komputer klien sebenarnya bikin alamat IP-nya sendiri pakai fitur bawaan IP versi 6 yang namanya SLAC. Jadi, DHCP server di sini cuma bisa bertugas ngasih informasi pelengkap aja, kayak DNS server atau domain name. Servernya nggak perlu nyatet siapa aja yang dapat IP. Kalau kebalikannya, yang kedua ada stateful DHCP versi 6. Nah, kalau ini cara kerjanya mirip banget sama DHCP di IP versi 4 yang biasa kita pakai. Server DHCP versi 6 ini memegang kendali penuh, dia yang ngelola, dia yang ngelokasiin, dan melacak semua IP klien. Jadi, server tahu persis perangkat mana dapat IP mana. Untuk proses komunikasinya sendiri, perangkat kita bakal ngelakuin four-way handshake lewat port UDP 546 di sini di sisi klien dan UDP 547 di sisi server. Alurnya simple. Klien kirim pesan solicit buat nyari server. Server balas pakai advertise buat nawarin IP. Klien kirim request buat minta IP itu. Dan terakhir, server kirim reply sebagai konfirmasi resmi. Nah, untuk menguji pemahaman kita, yuk kita bahas di Cisco Packet Tracer dan langsung praktekannya ya. Nah, oke guys, kita langsung masuk aja ke praktiknya ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke routernya. Kita kasih CLI, lalu kita ketikkan no, enable, config tag, lalu ketikkan IP versi 6 unicast routing. IPv6 unicast strip routing. Setelah itu kita ketikkan interface gig 0/0. Nah, sudah ketikan ini, lalu kita nyalain dulu nih dengan no shutdown. Setelah itu, kita masukkan IP versi 6 address. 2001.2 DB8 titik 2 titik 2 1.2-nya 2 kali ya yang ini. Di sini kita pakai /64. Setelah itu kita masukkan IP versi 6 DHCP-nya. IPv6 DHCP full IPv6 underscore stateless. Enter. Lalu kita masukkan DNS server
DNS server 2001.2 DB8 titik 2 kali, lalu ketikkan 254. Nah, setelah itu kita masukkan domain name-nya ya. Domain strip name, kita masukkan tkj.net. Nah, gini. Exit. Lalu kita exit. Oke, setelah itu kita masuk dulu ke interface Geek 0/0. Lalu kita ketikkan IPv6 DHCP PV6 DHCP server IPv6 underscore stateless. Nah, setelah itu kita ketikkan to show run. Nah, ini sekarang kita cek dulu ke PC client ya. Kita masuk ke menu desktop. Ke IP. Kita ke automatic. Nah, di sini IP versi 6-nya sudah sukses ya, teman-teman. Setelah itu, kita lanjut ke router yang satunya lagi. Kita masuk ke CLI, kita ketikkan no, lalu enable, config T, lalu kita ketikkan IPv6 unicast strip routing. Nah, setelah itu kita masukkan interface gig 0/0. Lalu kita ketik IP versi 6 PV6 enable. Lalu ketik IP versi 6 address, IPv6 address, auto config. Nah, jangan lupa buat aktifin interface-nya ya dengan cara ketik no shutdown. Lalu kita cek show IP versi 6. Show IPv6 interface brief. Nah, di sini konfigurasinya sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita konfigurasi di topologi stateful. Nah, di sini ya kita konfigurasi di stateful. Kita ke server. Kita pertama-tama di server ya. Masuk ke server. Lalu ke desktop. Ke IP. Lalu kita masukkan desktop IP-nya. Kita ketikkan 2001.2 DB8.2 HBCD titik 2 kali 1. Nah, jangan lupa ini teman-teman slash-nya yaitu 64 ya.
64. Nah, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke routernya ya. Kita masuk ke router, CLI, kita ketikkan no seperti biasa ya teman-teman. No, enable, lalu config T, kita ketikkan IPv6, unicast, routing, lalu IPv6, DHCP pool, stateful, karena ini kita stateful. Sorry, ininya nggak ada. Sorry, ininya nggak ada spasi ya. Bentar. Nah, udah. Lalu kita masukkan eh prefix, address prefix 2001.2 db8.2 acak titik 2 10, sorry ini titik 2 ya, 10 titik 2 titik 2-nya 2 kali, lalu slash 64. Kita enter. Langsung kita masukkan DNS servernya ya, yaitu DNS strip server 2001.2 db8.2 bcd titik 2 20.2.2 1. Nah, udah enter. Kita masukkan juga domain name-nya. Domain strip name tkj.net. Nah, udah kita exit dulu. Lalu masuk ke interface gig 0/0. Lalu ketikkan no shutdown. Dan juga IP versi 6, address 2001 db8 cad titik 2 10 titik 2 2 kali 1/64. Nah, jika sudah, kita masukkan juga IP versi 6 ke link lokalnya, IP address FE80 titik 2 titik 2 1 link. Oh sorry, ini IP V6 address FE80 2.21 link. Nah, di sini kita masukkan juga link lokalnya dengan cara kita copy aja ya teman-teman di sini. Press ini lokal. Nah, ini kita ketikkan juga IPv6 nd manage config
Lalu masukkan juga IPv6 DHCP server stateful. Lalu exit. Lalu kita masuk ke PC buat masukin IP-nya. Kita ke PC, ke desktop, ke IP, dan kita pindahin ke automatic. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya kalau hasilnya sudah successful. DNS-nya juga sudah ada di sini. Dan juga berikut IP-nya sudah ada. Teman-teman kita ke router lagi ya. Kita masuk ke router buat ketikkan do show IP kita ke ini, kita ketikkan dulu jangan lupa enable-nya. Lalu config-t karena tadi kita udah keluar ya. Lalu ketikkan show IPv6 DHCP binding. Nah, ini. Di sini ada perintah ini ya, di show DHCP binding. Dari sini kita bisa lihat kalau konfigurasinya berarti sudah berhasil. Alright everyone, that's all for today's video. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Have a great day and goodbye!